Pengabdian sejati tidak diukur dari seberapa lama kita bertugas, tetapi dari seberapa tulus kita memberi arti bagi sesama. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua, bulan Januari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Fania, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Seluruh perwira Koarmada 2 mengikuti pengarahan Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata secara virtual dari Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Kegiatan pengarahan tersebut turut dihadiri oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama para pejabat utama Koarmada 2, Komandan Satuan serta Kepala Satuan Kerja di jajaran Koarmada 2. Dalam pengarahannya, Pangko Armada RI menekankan pentingnya menjaga keamanan negara, khususnya melalui upaya pencegahan berbagai bentuk penyelundupan yang kerap terjadi melalui jalur laut. Selain itu, Pangko Armada RI juga menyoroti peran aktif Koarmada RI dalam mendukung penanggulangan bencana alam yang tengah melanda wilayah Aceh dan Sumatera sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Pangko Armada RI juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Koarmada 1 dan Koarmada 2 serta Kodaeral 1 dan Kodaeral 2 atas dedikasi dan pengabdian dalam mendukung operasi penanggulangan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Kedisiplinan dan dedikasi prajurit TNI Angkatan Laut di kancah internasional kembali mendapat pengakuan dunia. Pemerintah Lebanon melalui Lebanese Armed Forces Navy secara resmi menganugerahkan Lebanese Armed Forces Medal kepada prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 unsur Maritime Task Force TNI Konga 28P Unifil dalam sebuah upacara di LIF Navy Headquarters Beirut. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh LIF Navy Commander Admiral Mustafa Al-Ali kepada Komandan Satgas MTF TNI Letkol Laut Pelaut Anugrah Anurullah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata KRI Sultan Iskandar Muda 367 dalam menjaga stabilitas keamanan maritim Lebanon, mencegah penyelundupan senjata ilegal, meningkatkan kapasitas LIF Navy, serta menjadi duta bangsa Indonesia dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Momen bersejarah tersebut berlanjut dengan prosesi pelepasan Satgas MTF TNI di dermaga Pelabuhan Beirut yang dipimpin langsung oleh Force Commander Unifil Major General Diodato Abaknara. Di atas geladak KRI Sultan Iskandar Muda 367, Force Commander Unifil memberikan penghormatan dan apresiasi atas profesionalisme serta dedikasi prajurit TNI Angkatan Laut selama bertugas. Penyerahan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi simbol berakhirnya masa penugasan Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil, sekaligus menandai pengabdian terakhir TNI Angkatan Laut di Maritime Task Force Unifil setelah 16 tahun menjaga perdamaian di perairan Lebanon. Sebuah penutup penuh kehormatan yang mengukuhkan peran TNI Angkatan Laut sebagai penjaga stabilitas dan duta perdamaian dunia. Semangat kebersamaan dan jiwa juang prajurit mewarnai pembukaan Liga Satkor Koarmada 2 tahun 2026. Kegiatan olahraga yang digelar sebagai wadah pembinaan fisik dan mental prajurit ini resmi dibuka oleh Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja S bertempat di lapangan Ambalat Koarmada 2. Liga Satkor Koarmada 2 2026 mempertandingkan 4 cabang olahraga, antara lain sepak bola, bola voli indoor, bulu tangkis, dan tenis meja. Liga ini diikuti oleh unsur-unsur KRI jajaran Satkor Koarmada 2 yang berada di Pangkalan sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan guna menjaga kebugaran, kekompakan, serta semangat tempur prajurit TNI Angkatan Laut.
pada hari pertama pelaksanaan pertandingan sepak bola mempertemukan tim KRI Karel Satsuit Tubun 356 melawan KRI Oswald Ciahaan 354. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada II kembali menunjukkan peran nyatanya dalam misi kemanusiaan nasional dengan mengerahkan 3 KRI unsur Koarmada II untuk mendukung penanganan dan pemulihan bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. KRI Makassar 590 sandar di Pelabuhan Pelindo, Kota Baru, Kalimantan Selatan, melaksanakan embarkasi alat berat berupa ekskavator dan puluhan dump truck, serta membawa ratusan personil TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pendukung operasi. Kehadiran unsur KRI ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan banjir dan tanah longsor, sekaligus mempertegas komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu hadir membantu masyarakat di tengah situasi darurat. Sejalan dengan itu, KRI Surabaya 591 dan KRI Dr. Suharto 990 turut diberangkatkan membawa pasukan, relawan, kendaraan operasional, serta bantuan logistik kemanusiaan dalam jumlah besar. Beragam bantuan mulai dari kebutuhan pokok, obat-obatan, perlengkapan kesehatan, hingga sarana ibadah dan perlengkapan anak disalurkan sebagai wujud kepedulian bersama lintas instansi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin serah terima jabatan 2 jabatan strategis di lingkungan Koarmada II yang digelar di Indoor Sport Koarmada II. Sertijab tersebut meliputi jabatan Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada II atau Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Arifuddin kepada Kolonel Laut Pelaut Hadi Prayitno, serta jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada II atau Dangus Kamla Koarmada II dari Laksma TNI Resang Wisanggeni kepada Kolonel Laut Pelaut Edi Setiawan. Usai memimpin sertijab, Pangko Armada II didampingi Ketua Gabungan II Gabungan Jalas Nasri Koarmada RI, Nyonya Yuli Alijaya, memimpin wisuda Purna Bakti TNI Angkatan Laut bagi 15 perwira menengah Koarmada II yang memasuki masa purna tugas periode November 2024 hingga Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian panjang para perwira yang telah menuntaskan masa dinasnya. Semangat kebersamaan mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-63 tahun 2026 wilayah Surabaya yang digelar terpusat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II. Kegiatan diawali dengan video conference bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang diwakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Alde Dharma serta Ketua Umum Jalas Nasri Ibu Vera Muhammad Ali dan diikuti oleh prajurit Koal dari seluruh satuan TNI Angkatan Laut, baik di dalam negeri maupun yang tengah melaksanakan tugas di luar negeri. Peringatan ini menjadi momentum kebersamaan dan refleksi atas peran strategis Koal dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakasal, disampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas prajurit Koal yang dituntut untuk senantiasa profesional, tangguh, berintegritas, serta menjadi teladan. Rangkaian kegiatan di Koarmada II dilanjutkan dengan berbagai acara kebersamaan, mulai dari pemotongan tumpeng, penampilan seni, hingga pemberian penghargaan kepada prajurit Koal berprestasi, di mana Koal Koarmada II berhasil meraih juara 3 lomba bongkar pasang pistol G2 Combat dan yel-yel dalam rangkaian HUT Koal ke-63. Sebagai wujud semangat, soliditas, dan prestasi Korps Wanita Angkatan Laut. Netizen, atas dharma bakti dan kontribusi besar kepada bangsa dan negara, Pangko Armada II terima Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Prabowo Subianto.
Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendapat penganugerahan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat acara panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penganugerahan itu dituangkan dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 1/TK tahun 2026 dan nomor 2/TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya. Penganugerahan Satya Lancana Wirakarya merupakan bentuk penghargaan negara atas dharma bakti dan kontribusi besar Pangko Armada II kepada bangsa dan negara, serta dianggap berjasa di bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai teladan. Armada II terus meningkatkan kesiapan prajurit melalui dukungan latihan dan penugasan strategis. KRI Tombak 629 melaksanakan latihan praktek cash dan recovery kapal cepat bagi siswa Diktaifib Angkatan 52 tahun ajaran 2025 guna mempertajam kemampuan infiltrasi dan ekstrasi personil secara aman dan terkoordinasi di laut sebagai bagian dari pembinaan profesionalisme serta kesiapan operasional satuan. Sementara itu, KRI Sultan Iskandar Muda 367 tiba di Jeddah, Arab Saudi membawa Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil setelah menyelesaikan misi perdamaian dunia. Kedatangan kapal disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Dr. Abdul Aziz Ahmad, yang menyampaikan apresiasi atas profesionalisme prajurit selama penugasan. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti uji naskah 1 validasi organisasi Koarmada melalui video conference yang digelar di ruang rapat Pangko Armada II Ujung Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan strategis dalam proses penataan dan penguatan organisasi TNI Angkatan Laut. Uji naskah tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata. Melalui kegiatan ini diharapkan validasi organisasi Koarmada dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan fleksibilitas operasional, serta mendukung terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang modern, profesional, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan serta keamanan maritim nasional. Koarmada II terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat sinergi lintas institusi dan mendukung agenda strategis nasional. Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Agam Endras Moro menghadiri serah terima dan lepas sambut Pangdiv II Kostrat di Singosari Malang sebagai wujud soliditas antar matra TNI. Di sisi lain, Komandan Detasemen Intelijen Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Bagus Cahyono menghadiri pelayaran perdana Tol Laut 2026 KM Logistik Nusantara 3 di Surabaya yang mengemban misi menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan hingga 40%. Selain mendukung sinergi dan program nasional, Koarmada II juga memperkuat kebersamaan melalui kegiatan sosial. Keprim Kopal Koarmada II Kolonel Laut Khusus Wanita Uci Darmayani menghadiri olahraga bersama dan bazar HUT ke-80 Paguyuban Purnawirawan Korps Wanita Angkatan Laut Wilayah Timur di Surabaya. KRI Prabu Siliwangi 321 melaksanakan sea trail perdana dalam rangka perpindahan dermaga dari Vincentieri menuju dermaga Northside Arsenal Italian Navy. Kegiatan ini menjadi pelayaran pertama kapal bersama pengawak baru di bawah Komando Komandan KRI Prabu Siliwangi 321 Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kus Atmaja. Selama sea trail, pengujian difokuskan pada pengecekan fungsi sistem utama kapal meliputi sistem pendorongan, kemudi, navigasi, serta komunikasi internal.
Sea Trail dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran langsung bagi pengawak baru agar mampu memahami prosedur pengoperasian kapal secara terpadu, tepat, dan profesional. Keprim Kopal Koarmada II Kolonel Laut Khusus Wanita Uci Darmayani menghadiri kegiatan syukuran hari ulang tahun ke-8 Paguyuban Purnawirawan Koal tahun 2026 bertempat di Gedung R Mulyadi Kodiklatal Surabaya. Kegiatan mengangkat tema dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan persatuan Purnawirawan Koal dan dipimpin oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono SCMM. Dalam sambutannya, Ketua Umum PPAL menekankan pentingnya menjaga semangat, kebersamaan, dan silaturahmi di masa purnawirawan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya Jala, Jalis Veva, Jaya Mahe.